Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurianto dari IP 103, Program Studi PJJ Informatika, Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester untuk mata pelajaran algoritma dan pemrograman. Oke, next. Untuk soalnya, pada soal UAS kali ini, saya disuruh membuat program matematika sederhana dengan menggunakan pernyataan switch. Pada program tersebut, user diminta untuk memasukkan dua buah bilangan, lalu setelah itu program akan memberikan pilihan kepada user untuk memilih angka dari 1 sampai dengan 3, di mana pilihan-pilihannya adalah untuk angka 1 itu untuk melakukan penambahan dari bilangan 1 dan bilangan 2, untuk angka 2 untuk pengurangan dari bilangan 1 dikurang bilangan 2, sedangkan angka 3 untuk perkalian, bilangan 1 dikali bilangan 2. Kemudian di akhir program nanti, hasil dari proses akan ditampilkan. Tampilannya kurang lebih seperti ini untuk tugasnya. Oke, next. Nah, untuk jawabannya sendiri, ini jawaban dari saya. Oke, di sini ada, seperti biasa kita include IOStream. Ini fungsinya itu untuk ya standar dari apa namanya, kita mengincludekan library dari C++ agar bisa memakai input output ya, terus ada using namespace std. Ini fungsinya agar kita tuh bisa langsung mendeklarasikan code dan chain langsung seperti ini ya. Kalau misalnya kita tidak menggunakan using namespace std, maka kita perlu setiap code chain ini kita harus mendeklarasikan std titik dua code gitu. Nah, pada kali ini kita di function main yaitu ada returnnya integer ya. Kemudian saya pertama membuat variabel bilangan 1, bilangan 2, terus hasil itu tipe datanya float. Kemudian ada untuk pilihannya sendiri saya menggunakan integer. Kenapa saya menggunakan float untuk bilangan 1 dan bilangan 2 dan hasil? Karena bisa jadi ketika user menginput itu adalah float. Bisa jadi misalnya 5 koma gitu, 5.1 atau 3 titik berapa sekian. Jadi nggak angka yang benar-benar integer gitu. Jadi saya menggunakan float. Kemudian di sini ada code bilangan 1. Nah, ini code bilangan 1 artinya nanti dia akan nge-print, akan memunculkan seperti ini, bilangan 1. Kemudian ketika user menginput, kita ada chain variabel bilangan 1 yang tadi ini. Itu artinya, jadi user ketika input itu akan mengeset value ke variabel bilangan 1. Kemudian ada code bilangan 2. Setelah kita mengenter bilangan 1, kita mengisi, kita ke enter. Setelah dia ngeset value pada variabel bilangan 1, maka kita menunjukkan print bilangan 2. Terus kemudian user juga harus menginputnya agar nanti di sini ada chain bilangan 2, maka artinya yang diinput oleh si user ini akan di set ke variabel bilangan 2. Setelah itu selesai, maka muncullah pilihannya. Di sini pilihannya seperti tugasnya ya. Jadi ada saya ngeprint ada 1 penambahan, 2 pengurangan, 3 perkalian. Terus kemudian ada masukkan pilihan. Nah, ketika informasi ini, si user harus milih, ketika misalnya dia input bilang angka 1, masukkan pilihan, maka value tersebut akan di-set ke variabel pilihan. Kemudian, saya menggunakan switch pada pilihannya untuk mengtrace apa pilihannya dia, dari 1, 2, 3, atau dia masukkan angka yang tidak sesuai yang ada di pilihannya ya. Untuk case 1, maka karena case 1 adalah penambahan, nah bilangan 1 tambah bilangan 2, hasil sama dengan bilangan 1 tambah bilangan 2. Di sini nih hasil itu variabel ya. Bilangan 1 dan bilangan 2 pun variabel yang telah tadi kita tampung di sini nilainya. Nah, kemudian kalau misalnya dia pilihan 1, ketika dia di sini pilihan 1, maka dia akan menjalankan switch yang ini. Di sini, ini ada tulisan break ya. Artinya, ketika dia pilih yang 1, dia akan menjalankan case ini. Ketika di break, dia tidak akan melanjut sampai bawahnya ya. Kemudian dia akan
di break, dia kemudian akan return 0, langsung return 0 gitu. Eh, return 0, bentar. Ya, kemudian dia akan keluar dari switch-nya. Ketika di break ini dia akan keluar dari operasi switch-nya. Kemudian karena kita udah tadi nampung hasil dari bilangan satu plus bilangan 2 ke variabel hasil, di akhirnya saya ada ngeprint ya, hasilnya adalah hasil n return 0. Nah, di sini itu kalau misalnya dia hasilnya ini, maka dia akan keluar returnnya, maka programnya akan selesai. Nah, misalnya kita di sini kita input 4 atau 5 gitu. Di sini karena cache-nya tidak ada, maka dia akan ke default, ya. Nah, default ini muncul pilihan tidak valid, dan ini langsung saya return 0, maka maksudnya dia akan keluar dari ininya. Nah, mungkin akan saya contohkan ya. Bentar. Kita akan langsung coba running di programnya. Bentar. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Nah, untuk di sini apakah oke, di sini sudah kelihatan ya. Nah, sini kan saya coba running. Nah, untuk bilangan satu misalnya saya taruh 8,7, bilangan 2 7,8. Kemudian misalnya saya pilih penambahan. Nah, hasilnya sudah sesuai ya. Nah, kali ini saya akan mencoba dengan pilihan yang tidak ada. Misalnya saya taruh 4, maka muncul pilihan tidak valid seperti ini. Dia akan menjalankan yang ini ya, dan dia akan langsung mereturn seperti itu. Oke, untuk presentasinya dan untuk penjelasan dari soal UASnya mungkin sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf. Sampai ketemu di tugas UAS selanjutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording.